Haleluya. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaan pelayanan pada pagi ini, dan kita sama-sama bersyukur anugerah Tuhan limpah atas saya dan saudara di tengah masih adanya pandemi ini, tapi kalau kita bisa sehat kuat karena pertolongan Tuhan. Amin. Banyak yang sakit saudara-saudara, tapi tidak semua Omikron, masih ada juga flu biasa. Saya sempat juga batuk-batuk sedikit, tapi puji Tuhan sehat. Saya akan membawakan sebuah khotbah dari Kejadian pasal 24 yang sebenarnya sudah sempat saya sampaikan di PA 2 minggu yang lalu. Tetapi ini menjadi menarik bagi saya untuk saya bawa di hari Minggu, karena kehidupan manusia, orang Kristen di hari-hari ini diarahkan oleh dunia kepada situasi yang tidak menentu. Kita itu sering salah paham kehendak Tuhan. Lalu ternyata sudah ada momen pembebasan dari Tuhan, momen karya Allah, tapi sering luput dari pegangan kita. Sering kita tidak siap menghadapi karya Tuhan dalam hidup. Sehingga tidak jarang di hari-hari ini sudah Kristen lama, tapi kehidupan kok kayak tidak ada perbedaan dengan dunia. Padahal Alkitab menawarkan satu perbedaan yang jelas antara orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mencari Tuhan, dan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Harusnya ada perbedaan yang jelas. Ya. Tambah lagi dengan perang ini segala macam. Mari Bapak Ibu kita mulai berfokus refleksi kepada diri kita, hidup kita, supaya ada perubahan. Bukan salah Tuhan, bukan salah keadaan. Tapi kan banyak orang menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan. Mungkin salah kita atau kelemahan kita. Tentang Ribka khotbah ini saudara. Kejadian pasal 24 ayat 1 mengatakan Abraham sudah tua, lanjut umur, diberkati dalam segala hal. Anaknya sudah lahir, anak perjanjian, Ishak namanya. Jadi waktunya untuk mencari istri bagi anak perjanjian. Ayat 2, Abraham berkata kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, Eliezer. Dalam Targum Jonathan disebut Eliezer namanya, supaya mencari istri. Mari kita sama-sama baca ayat 4, mencari istri untuk Ishak. Kejadian 24 ayat 4. Kejadian 24 ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ishak bukan sembarang anak. Dalam konteks Kejadian, bahkan dalam konteks seluruh Alkitab, Ishak melambangkan sebuah perjanjian ilahi yang mengikat secara jasmani terlebih secara rohani. Dari anak perjanjian ini akan datang keselamatan bagi seluruh bumi. Anak inilah yang memikul perjanjian besar Allah kepada Abraham. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Tak bisa dihitung keturunanmu, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Ini bahasa puisi ya. Artinya besar dan banyak. Jadi posisi Ishak ini posisi yang sangat penting dalam Alkitab. Dan kalau mau cari istri, hei Eliezer, jangan kau cari dari kalangan orang Kanaan, orang yang tidak mengenal Allah ini. Pergi ambil di tanah kelahiranku. Di sana mereka masih menyembah Allah yang benar. Pergi ambil ke sana. Kisahnya berlanjut saudara-saudara, berangkatlah hamba senior ini mengambil 10 unta, memuatinya dengan barang-barang berharga untuk dibawa sebagai seserahan. Berjalanlah Eliezer, berjalanlah hamba itu. Saudara-saudara,
ya sudah, berjalan ya berjalan, cari ya cari, selesai kan. Tetapi kita melihat bahwa ketika hamba itu sudah sampai di tempat yang dituju, dia berdoa begini, saudara. Ayat 12 sampai ayat 14. Ya Tuhan, kiranya tercapai tujuanku, buatlah tercapai. Nanti akan ada gadis datang, lalu aku akan minta minum, lalu dia akan memberi minum, bukan cuma aku tetapi juga unta-untaku. Dialah yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Jadi hamba itu datang dan memiliki sebuah persyaratan yang sangat spesifik. Harus begini, harus begitu. Sekali lagi saudara, Ishak adalah anak perjanjian, lambang perjanjian, lambang karya besar Allah. Karya besar Allah di muka bumi tidak berjalan sendiri. Dia membutuhkan partner. Bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena memang perjanjian Allah dan karya Allah itu ditujukan kepada manusia. Yang setuju katakan amin. Tetapi manusia bukan sembarang manusia. Orang bukan sembarang orang. Ada kriteria spesifik, harus yang begini dan begitu. Sampai di sini yang punya anak, ya semua punya anak ya maksudnya. Lalu mau ngunduh mantu, download mantu. Wah itu kan bukan proses yang gampang. Dia bawa hari Sabtu, ini beta pun calon. Atau ini mau kasih kenal di bapak mama. Woi itu saudara, bapak mama kan, bukan mana? Ini, belum oleh, belum tante dong. Apalagi tante-tante dong. Dia sekolah di mana? Sama anak, orang mana? Sampai-sampai ada tim silet ya. Tim silet investigasi untuk menginvestigasi calon. Lo iyalah. Kalau mau kasih nikah dengan anak gue sabar dah lalu siapa? Tapi seringkali logika ini tidak dibawa dalam kehidupan rohani. Allah akan berkarya bagi saya dan saudara. Allah akan mengerjakan sesuatu yang besar bagi kita. Tuhan akan meluputkanmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan menyembuhkanmu, katakan amin. Tapi apakah di momen karya Allah akan berlaku ada kesiapan kita? Haleluya. Itu kan persoalannya. Ada. Kalau mau tanya di sini siapa yang mau diberkati Tuhan? Wih saudara, itu anak-anak yang sudah mengati juga. Beta. Siapa di sini yang mau masuk surga? Oh beta. Ada yang sudah angkat tangan. Kenapa belum sudah angkat tangan? Beta perlu tanya papa mama dulu. Pokoknya kalau bilang karya Tuhan, beta lah, ketong lah, keluargaku lah, kami lah, ayolah Tuhan berkarya. Tetapi ketika Tuhan menuntut kriteria, adakah itu terdapati dalam hidup kita? Mari kita sebagai gereja saudara, yang selalu diumpamakan seperti pengantin perempuan, mempelai Kristus, bersolek dan bersiap untuk karya Tuhan. Mungkin ada yang bilang, beta belum mau mati ya, beta belum mau masuk surga sekarang. Iya nanti beta tunda, nanti beta kirim surat kok. Allah Bapa tunda kas dia. Sampai tunda sampai pas antikris datang juga dia masih ada. Mau? Bukan cuma itu saudara, kita memerlukan karya Allah di setiap saat dalam kehidupan kita. Ini perang, begitu perang jadi ini saudara. Orang suka mana-mana pikiran, mana kalau begitu, kalau perang dunia 3, kalau nuklir segala macam. Tapi saya mau beritahu, kalau karya Tuhan berlaku buat saya dan saudara, kita diluputkan, kita tetap diberkati, kita tetap dilindungi. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang ketika Tuhan mau datang berkarya, apakah kita siap? Nah kita lihat profil dari Ribka. Profil dari Ribka. Ayat 15. Dalam tipologi itu teknik menafsir Alkitab pakai ilmu lambang. Ribka itu selalu bicara soal gereja.
Kita lihat profil Ribka, ayat 15 bilang begini. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawa di atas bahunya. Ribka ini tahu hal. Waktu itu belum ada WA, belum ada Ishak ba WA. Ribka, ini bepung hamba senior dari rumah ini mau pi. Jadi lu siap memang sonde tahu hal. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dengar baik saudara, seringkali karya Tuhan itu datang di saat yang kita tidak duga. Kalau Tuhan mau datang dia bilang dulu, tanggal begini, hari begini, weh, pasti persiapan, betul? Misalnya kedatangan Tuhan lewat kematian, Supri, tiba-tiba Supri dapat firman tengah malam, Supri, engkau akan menghadap Tuhan Yesus pada tanggal 20 Maret 2022 jam 8 pagi. Kalau Supri ini otak agak-agak miring, dia langsung keluar dari sekolah Alkitab, dia baking segala macam dia mau. Semua mati tanggal 20, dia bikin mau dosa mau apa. Habis itu pas jam 8 Tuhan datang, jam 7 dia bertobat. Dah Tuhan datang, masuk surga. Makanya Tuhan sudah pernah mau kasih tahu dia pun tanggal tuh Andia begini modelnya. Dia tahu hitrewa otak. Dia tahu otak saya. Pasti dia mau silis, dia mau sipit-sipit tuh. Supaya dia menikmati dulu. Tidak begitu Supriya. Berjaga-jaga. Amin. Tidak ada yang tahu. Ribka tidak tahu. Nggak tahu dia. Jadi dia bawa buyung ini tempayan isi air. Terbuat dari tanah liat biasanya. Ataupun kalau dari logam tetap aja berat bawa jalan. Seperti apakah dia ini? Tanpa beban, jalan salah, mau ambil air. Ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Terjemahannya udah pas dalam bahasa Indonesia. Tapi waktu saya meneliti bahasa asli, sangat cantik parasnya ini artinya lebih dari sekedar cantik. Cantik yang menjadi standar kita sekarang. Cantik. Halo. Bukan sekedar itu. Tetapi pribadi yang sebenarnya kata yang paling pas itu pribadi yang menyenangkan dari luar yang menyenangkan. Anda pernah ketemu dengan orang yang cantik dalam tanda kutip? Cantik. Dia punya hidung minta ampun, dia mata 4. Dia punya sulam, ini sulam. Saya masih kepikiran tentang sulam. Kepikiran untuk sulam. Kira-kira kalau saya dapat sulam ini karena model. Ketawa dia. Tapi pernah tidak ketemu yang cantik dalam tanda kutip cantik, tapi kemudian setelah ketemu bergaul 1-2 hari, cantik sih tapi kesun senang pemalas dan dia. Kenapa? Karena mana aku? Karena mana apa? Cantik sih dari luar cuma kesun sedap saja dia. Oh, Ribka bukan begitu saudara-saudara. Cantik parasnya dalam bahasa asli sedap, menyenangkan, enak. Dari luar tuh pas. Ini sudah Tuhan. Haleluya. Ini prakondisi saudara, ini kondisi awal. Saya dan saudara, karakter kita memang harus cantik. Bilang kiri kanan walaupun tetap jaga jarak, kamu cantik. Ferry langsung bilang di Yance sun mau lihat. Beta cantik apa? Bila laki mah. Pleasant, menyenangkan, bisa diterima. Ini bukan masalah hidung, ini bukan masalah warna kulit, ini bukan masalah keriting gantung. Ada ya keriting gantung.
Keriting lalu digantung. I don't know. Ini bukan masalah make up, ini masalah menyenangkan. Sudah seberapa menyenangkan hidupmu? Haleluya. Hai suami-suami, sudahkah engkau menyenangkan bagi istri? Halo istri-istri, sudahkah engkau menyenangkan bagi suami? Halo orang tua, sudah menyenangkankah kita bagi anak-anak kita? Atau seperti anak saya katakan, wah mama bahaya, papa bahaya. Waktu tidak menyenangkan. Kita memang harus cantik paras. Haleluya. Perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dia gadis, menyenangkan, bisa diterima, tapi juga menjaga kekudusan. Kita harus angkat ini di konteks yang lebih luas. Kita sebagai gereja Tuhan menjaga kesucian. Sucilah kamu, kuduslah kamu, karena Tuhanmu kudus, karena Allahmu kudus. Ini prakondisi, ini belum masuk syarat, ini masih kondisi awal, saudara-saudara. Kalau engkau dan saya mau melihat karya Tuhan terjadi, apapun bentuknya, entah itu berkat, entah itu kesembuhan, entah itu pertolongan, entah itu keselamatan, apapun bentuknya, jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan. Lalu jagalah kekudusan hidupmu sesuai firman Allah. Ini belum masuk ke syarat, ini baru prakondisi, baru kondisi awal. Haleluya. Oh tapi kalau jemaat GPD Kalvari terjamin soal ini. Katakan amin. Kenapa kok amin ragu-ragu begitu? Ada Bapak Gembala di depan nih. Ketong ini memang sudah terjamin soal ini. Ketong sudah menyenangkan dan sudah hidup kudus. Katakan amin. Kasih yakin sedikit ke. Amin. Haleluya. Mungkin yang kurang yakin masih ada ingat beta kemarin ada bikin ini tuh kan. Dia mau bilang amin le. Tapi kita semua dalam prosesnya Tuhan. Haleluya. Nah, itu gunanya lah kita ke ibadah. Untuk apa saudara ibadah? Hanya store perpuluhan dan persembahan, puru gilai. Datang ibadah itu untuk ditempa dengan firman dan roh. Lalu memperbaiki hidup. Semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin menyenangkan. Bukan cuma bagi Tuhan yang tidak kelihatan, tapi bagi manusia sesama kita yang kelihatan. Apalagi orang di rumah. Haleluya. Lalu, setelah dia punya prakondisi ini, sudah menyenangkan, cantik, suci, kudus, pas sudah. Sebenarnya cukuplah. Ambil itu sudah bungkus. Tapi belum, saudara. Masih ada satu level lagi yang harus naik. Anak saya ini, Carl ini, dia latihan drum. Cukup cepat anaknya main drum itu. Untuk ukuran umurnya itu cukup cepat. Jadi main drum dia. Tapi anaknya ini suka nyaman dengan sudah bisa. Dan dia kalau bisa, dia mulai angkat-angkat dia pun. Bermain cuma pukul begitu ya. Kemarin ada dia pun pelatih datang. Pelatih ini suka tekan dia. Latihan 1. Begitu bisa dia mulai bersombong. Next level, pindah lagi. Jadi tambah lagi yang lebih susah. Bisa lagi. Next level lagi. Suka sampai ketiga dia lihat beta dia. Dia mata kayak bilang, berhenti saya nih pelatih satu nih. Tapi kalau kita sudah mencapai satu titik dalam kehidupan iman, jangan berhenti sudah. Oh saya sudah ibadah, sudah setia. Sudah, jangan. Jalan pertumbuhan kita masih panjang. Masih ada yang boleh dicapai. Beta sudah bisa mengampuni. Sudah, kecuali yang itu. Jangan berhenti, yang itu juga. Katakan amin. Biar pedis amin. Beta sudah sampai begini. Jangan berhenti, terus naik. Sudah dekat itu. Karya Tuhan bagi hidupmu sudah dekat. Sudah dekat. Tapi begini ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya. Serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu.
Jawabnya, minumlah Tuhan. Yang diminta tuh air sedikit. Minumlah Tuhan. Ribka ambil, ya minumlah Tuhan. Dia tuang, diturunkan buyung ke tangannya, diberinya minum. Tapi dia tidak berhenti, saudara. Ayat 19 bilang, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Di PA, di pelajaran Alkitab saya sudah lukiskan. Saya ada catatannya, tapi saya orang agak pelupa, jadi saya tidak bawa lagi catatannya. Itu sumur zaman itu sonde kok pakai mesin air, apa deh, denso kok apa? Bukan juga pakai timba katrol begini, enggak saudara. Sumur itu waktu di pelajaran Atlas Alkitab di sekolah Alkitab dikasih tunjuk. Itu sumur tuh lubangnya besar sekali. Dan turun itu pakai tangga, putar-putar sampai di bawah. Dia mirip-mirip kita lah kalau di kampung yang susah air tuh dia harus turun. Nah, orang NTT apalagi yang tinggal di tempat susah air itu bisa relate dengan ini. Lalu Ribka bilang sabar dengan unta-unta bekas minum. Ketong di PA waktu itu ketong hitung berapa ribu liter Pak Eldi? Masih ingat tuh? 2000 dapat tuh. Sekitar 2000 liter ini 10 unta mau minum. 2000 liter. Copi di tanpa susah air baru dia turun, baru dia angkat. Baru ketong bilang, ketong perlu 2000 liter dulu ya om. Di Kupang nih ada yang dari Punama ini mobil tangki nih om. Hah? Mobil tangki 5000 liter. Daripada beta pitimba di mana om beli sah. Kalau Ribka ini ada mengamuk waktu itu kayaknya wajar. 10 ekor unta tuh dia bisa minum sekian banyak dan cepat. Dia, sabar dulu. Lu siapa? Coba pikir. Lu siapa? Sudah kenal juga. Memang dapat lihat lu aus sih, lu unta justru. Tapi lu siapa? Tapi itu tidak dilakukan Ribka, saudara. Firman Allah mencatat ayat 20, segera dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu lu perhatikan, berlarilah ia sekali lagi untuk menimba air dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu sampai puas minum. Ayat 22 bilang, lari. Oke, Tuhan mau saya bersiap untuk karya Tuhan yang besar. Entah apa itu, jawaban doa, pergumulankah. Tapi saya minta Tuhan berkarya dalam hidup saya. Oke, Tuhan bilang apa tadi? Harus menyenangkan, bepu hidup karakter harus baik. Oke, bikin baik. Apa le? Hidup kudus, walaupun setengah mati beta jaga, beta pi ibadah bedengar khotbah suma nyinggung, masuk telinga kanan terus tusuk di hati, tapi beta tahan karena beta mau karya Tuhan terjadi. Kok apa le? Melayani tanpa mengeluh. Hati yang ikhlas dan rela, saudara-saudara. Haleluya. Ada satu lagu zaman saya masih kecil yang masih kita semua pasti ingat. Kasih ibu kepada beta, barangkali orang Kupa yang bikin, boleh pakai beta. Tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Anak-anak bilang apa Jo? Mama kasih kuliah tapi habis itu dia bilang, sukses beta tua lu yang urus. Ketika anak-anak saya mulai bercita-cita, saudara, cita-cita ini, cita-cita itu, cita-cita ini, sempat keluar dari omongan saya, baik kalau punya cita-cita jadi urus beta ya kalau setua. Istri saya bilang, peduli udah mau urus kosonde nah. Ibu beda, saudara. Tak harap kembali. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melayani Tuhan di gereja kah, di rumah tangga kah, dengan tetangga kah, atau di tempat kerja, kita melayani Tuhan dengan senyum kita, dengan kebaikan kita, harus ada hati yang ikhlas. Apa?
Be baik dilulus, sonde baik di beta, tu tunggu besok ya. Tunggu besok, lu belum lihat beta nah. Kira cuma lu yang bisa jahat di beta. Aduh. Ribka tidak, saudara. Lebih dari yang dituntut. Lebih dari yang diperlu. Lebih. Haleluya. Haleluya. Kita memang sudah melayani. Sudah. Ya, saya harus bicara ini. Saya senang sekali beberapa waktu terakhir. Kita mengingat ya, kita mengutus Sekolah Alkitab Kalvari dengan Gembala GPD Kalvari itu mengutus 2 orang merintis di Sumba. Ini masih ingat ya. Ini 2 orang ini nona. Kalau mau minta apa-apa dong sonde pakai ukur. Pokoknya dong minta sa, dong pikir siapa yang utus katong jadi dong main WA sa. Om butuh ini. Karina butuh ini. Yang lalu tuh dong minta apa? Motor. Minta motor. Tapi luar biasanya ada jemaat yang kasih motor. Puji Tuhan. Minta gitar, dapat gitar. Sumbangan bikin ini dapat. Akhirnya 1 gereja berdiri sudah. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. 1 gereja sudah berdiri. Nah karena ada motor, jadi ya jalan-jalan lah dong 2 ini. Dong merintis lagi baru. Pergi ulang. Lapor ini foto, ini video. Jadi lagi. Saya bilang luar biasa. Luar biasa saudara. Loh, sini ada haleluya. 10 tahun depan ini sudah ada kampung-kampung di sana yang GPDI. Sudah bukan GPDI-nya. Firman Tuhan berkuasa. Haleluya. Jadi mereka menjalankan bagian mereka. Sekolah Alkitab Kalvari menjalankan bagian sekolah Alkitab. Jemaat sudah menjalankan bagian jemaat. Tapi akan terus melayani tanpa mengungkit-ungkit dan tanpa bermaksud lain. Tulus. Dengan ini saudara, jalan bagi rencana Tuhan di dalam hidup saudara akan terbuka. Praktekkan ini, terapkan ini di rumah tanggamu, di tempat kerjamu, di pelayananmu. Pelayanan pekerjaan Tuhan sekarang sementara bergerak dengan cepat dan kita harus ikut percepatan itu. Saya kasih motivasi anak-anak sekolah Alkitab. Woi, ayo. Masa depan masih panjang. Bentuk diri, proses diri. Kita laksanakan bagian kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jemaat laksanakan bagian jemaat. Dan kita akan melihat karya Tuhan yang besar itu terjadi. Saya akan tutup dengan sebuah ayat. Sore ini masih saya akan lanjutkan bagian yang kedua di ibadah sore. Kejadian 24, saya akan tutup dengan ini. Ayat 67. Apa hasil dari persiapan Ribka? Persiapan yang mungkin dilakukan tanpa sepengetahuannya. Dia hanya menjalani hidup yang kudus. Dia menjadi menyenangkan, cantik. Lalu dia punya hati terbentuk untuk melayani tanpa pamrih. Apa yang terjadi? Ayat 67 saya baca. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya. Dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ada karya Tuhan yang terjadi. Ada rencana Allah yang jadi. Dia dipersunting oleh Ishak. Saudara, saya kembali ke pertanyaan awal saya. Adakah saudara membutuhkan karya Tuhan saat ini? Membutuhkan mujizat saat ini? Lakukan firman. Hidup sesuai firman. Lakukan bagian pelayananmu. Dan Tuhan akan menuntun engkau kepada jalan-jalannya. Jalan-jalan Tuhan itu yang terbaik. Dan engkau akan melihat kemenangan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.